Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas konsep dasar energi baru terbarukan. Nah, di sini saya mengangkat pembangkit listrik tenaga biogas. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Renaldi Pasaribu dengan NIM 20338013. Selanjutnya dapat kita ketahui apa yang dimaksud dengan biogas. Nah, biogas sendiri adalah gas yang dihasilkan oleh mikroba. Nah, apabila bahan organik yang mengalami proses fermentasi dengan keadaan anaerobik yang sesuai dari segi suhu, kelembaban, dan keasaman. Umumnya, semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan suatu biogas. Nah, namun kebanyakan bahan organik baik padat, cair, seperti kotoran atau air kencing hewan ternak yang biasanya dimanfaatkan untuk sistem biogas sederhana. Selanjutnya, apa itu digester? Nah, dapat kita lihat biogas sangat potensial sebagai sumber energi terbarukan. Mengapa? Nah, kandungan metane yang cukup tinggi, potensial biogas di Indonesia ini dapat kita ketahui sangatlah besar, mulai dari proses pengomposan kotoran ternak dan limbah pertanian, pengolahan limbah cair, dan residu proses produksi CPO. Untuk memperoleh biogas dari bahan organik tersebut diperlukan suatu peralatan yang disebut digester anaerob atau dapat kita ketahui tanpa udara. Nah, untuk menghasilkan biogas dibutuhkan pembangkit biogas yang biasa disebut dengan digester. Pada digester ini terjadi proses penguraian material organik yang terjadi secara anaerob atau tanpa oksigen. Pada umumnya, biogas yang terbentuk pada hari ke-4 sampai ke-5 setelah digester diisi dan mencapai puncak pada hari ke-20 sampai ke-25. Adapun komponen-komponen dari biogester, yang pertama itu saluran masuk sluri atau kotoran segar. Nah, hal ini digunakan untuk memasukkan sluri atau campuran kotoran ternak dan air ke dalam reaktor utama. Nah, pencampuran ini berfungsi untuk memaksimalkan potensi biogas, memudahkan pengaliran, serta menghindari terbentuknya endapan pada saluran masuk. Selanjutnya, saluran keluar residu. Kita manfaatkan saluran keluar residu ini untuk mengeluarkan kotoran yang telah difermentasi tadi oleh bakteri. Saluran ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan tekanan hidrostatik. Nah, residu yang keluar pertama kali merupakan sluri masukan yang pertama setelah waktu retensi. Sluri yang keluar sangat baik untuk pupuk karena mengandung kadar nutrisi yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga itu katup pengaman tekanan atau kita biasa sebut kontrol valve. Katup ini biasa digunakan sebagai pengatur tekanan gas pada biodigester. Nah, katup ini juga menggunakan prinsip pipa T. Bila tekanan gas dalam saluran gas lebih tinggi dari kolom air, maka gas akan keluar melalui pipa T, sehingga tekanan dalam biodigester akan turun. Selanjutnya, yaitu sistem pengaduk. Nah, pengadukan dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ada 3 cara sistem pengadukan. Yang pertama itu dapat kita ketahui, yang pertama pengadukan mekanis, sirkulasi, substart, biodigester, atau yang terakhir itu sirkulasi ulang produksi biogas ke atas biodigester menggunakan pompa. Nah, pengadukan ini sangatlah bertujuan untuk mengurangi pengendapan pada dan peningkatan produktivitas digester. Nah, mengapa? Karena kondisi substrat yang seragam. Selanjutnya, yaitu saluran gas. Saluran gas ini disarankan terbuat dari bahan polimer. Nah, mengapa harus dibahankan polimer? Nah, yang salah satunya untuk menghindari korosi. Nah, tujuan itu pun untuk pembakaran gas pada tungku pada ujung saluran pipa bisa disambung dengan pipa baja anti karat. Nah, yang terakhir itu
dapat kita ketahui yaitu tangki penyimpanan gas. Terdapat dua jenis tangki penyimpanan gas. Yang dapat kita ketahui yaitu tangki bersatu dengan unit reaktor, floating dome, dan terpisah dengan reaktor atau biasa disebut fixed dome. Nah, untuk tangki terpisah, konstruksi dibuat khusus sehingga tidak bocor. Dan tekanan yang terdapat dalam tangki seragam, serta dilengkapi H2S removal yang berfungsi untuk mencegah korosi. Nah, selanjutnya kita memasuki apa-apa saja komposisi dalam biogas. Nah, dapat kita lihat dari tabel. Nah, pada gas CH4 81,1% dengan digester sludge sistem anaerob yaitu 81,1%, dan yang kadar CO2 14% dapat kita perhatikan pada tabel, H2S 2,2%, dan NO2 ditambah dengan O2 yaitu 2,7%. Nah, dapat kita jelaskan kandungan metan yang cukup tinggi dalam biogas dapat menggantikan peran LPG dan petrol atau disebut bensin. Tapi ada kandungan lain. Nah, lagi selain metane dalam biogas yang perlu adanya proses pemurnian. Nah, gas tersebut yaitu gas H2S yang dianggap sebagai pengotor. Dan bila ikut terbakar dan terbebas dengan udara teroksidasi menjadi SO2 dan SO3. Nah, sifat SO2 dan SO3 ini yang bersifat korosif. Dan bila teroksidasi lebih lanjut oleh H2O dapat memicu hujan asam. Selain H2S, terdapat juga uap air dan CO2 yang tidak bermanfaat pada saat pembakaran. Nah, biogas yang mengandung sejumlah H2O dapat berkurang nilai kalornya. Gas H2O sebagaimana gas H2S juga perlu dibersihkan dari biogas. Nah, dapat kita perhatikan adapun rancangan pembangkitan listrik yang saya cantumkan dalam PPT kali ini. Nah, yaitu yang pertama itu dari digester, kompresor, tabung penampung, serta genset. Nah, dapat kita perhatikan ada 4 rancangan alat yang sangat utama pada pembangkit listrik tenaga biogas ini. Selanjutnya, nah, tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana cara membangkitkan listrik tenaga biogas? Nah, perubahan biogas menjadi energi listrik, nah, dilakukan dengan melewatkan gas ke dalam kompresor, yang dilanjutkan memasukkan ke dalam tabung penyimpan, yang berfungsi menurunkan tekanan gas dan melakukan proses pemurnian dari SO2, CO2, dan uap air. Nah, kemudian bahan bakar tersebut bersama dengan udara masuk ke dalam genset. Nah, genset tadi dan terjadilah pembakaran yang akan menghasilkan daya untuk menggerakkan generator. Sehingga terjadinya pergerakan itu menghasilkan energi listrik. Setelah kita mengetahui bagaimana pembangkit listrik biogas ini menghasilkan tenaga listrik, adapun bagian sistem instalasi pembangkit listrik dari biogas dapat kita perhatikan struktur pada PPT ini. Nah, dari kotoran masuk ke digester, lalu menjadi biogas, lalu bahan bakar, tabung penyimpan, kompresor, genset, dan sehingga akhirnya menghasilkan listrik. Setelah kita mengetahui juga struktur dari pembangkit listrik tersebut, adapun kelebihan dan adapun kelemahan yang dimiliki pembangkit listrik tersebut. Nah, kelebihan dari pembangkit listrik tenaga biogas ini ada 9 kelebihan. Nah, yang pertama, kandang hewan menjadi semakin bersih karena limbah kotoran kandang langsung dapat diolah. Yang kedua, sisa limbah yang dikeluarkan dari biodigester dapat dijadikan pupuk sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengurangan pemakaian bahan bakar kayu dan bahan bakar minyak. Yang keempat, pembangkit listrik biogas ini relatif lebih aman dari ancaman bahaya kebakaran. Yang selanjutnya, pembangkit ini mengurangi penggunaan bakar lain yang mulai langka. Seperti yang kita ketahui pada saat ini BBM semakin naik.
Nah, yang selanjutnya menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi sebagai hasil sampingan. Selanjutnya menjadi metode pengolahan sampah rawaste yang baik. Yang kedelapan, mengurangi pembuangan sampah ke lingkungan atau aliran air atau sungai yang dapat mengakibatkan kebanjiran. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu secara ekonomi murah dalam instalasi serta menjadi investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, setelah kita ketahui kelebihan dari PLT biogas tersebut, dapat kita ketahui juga kekurangannya. Yang pertama itu PLT biogas ini memiliki kekurangan, yaitu memerlukan dana tinggi untuk aplikasi dalam bentuk instalasi biogas. Yang kedua, kekurangannya tenaga kerja tidak memiliki kemampuan memadai, terutama dalam proses produksi. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya dikenal masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembangkit listrik biogas. Dari materi yang saya sampaikan, jika ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan, saya meminta maaf untuk kesalahan saya. Saya tutup. Selamat siang dan salam sejahtera. Sekian dan terima kasih dari saya Renaldi Pasaribu dengan NIM 2033813. Salam sejahtera.